لقد جاء في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, sebelum kita melanjutkan kajian At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi atau yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi, mari kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada saat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, yustahabbu lil muallim. Kata beliau, disunnahkan bagi seorang pengajar Al-Quran itu ayyakuna harisan ala ta'limihim. Ia bersemangat dalam mengajar murid-muridnya untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Tentu harus ada upaya keras. Tidak bisa dengan santai. Tidak bisa dengan berpangku tangan. Tidak bisa dengan berleha-leha. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'jiz, dan janganlah engkau bermalas-malasan. Dalam segala hal, ingin mendapatkan harta, ya harus bekerja keras, harus semangat mencarinya. Ingin mendapatkan kedudukan, jabatan, pun demikian. Ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi murid-murid, juga harus berupaya. Begitupun seorang muallim, agar ilmunya bisa sampai kepada murid dengan optimal, dengan maksimal, maka harus ada semangat, upaya keras agar ilmu yang disampaikannya itu bisa dipahami oleh murid-muridnya. Ya, sebagai manusia terkadang ada rasa malas. Tetapi sebisa mungkin ketika seorang muallim atau seorang guru Al-Quran itu mengajar, ia selalu menumbuhkan semangat dalam dirinya. Mungkin ada beberapa hal, ini sebagai tips atau motivasi agar muallim Al-Quran, seorang pengajar Al-Quran itu bisa terus semangat dalam mengajar murid-muridnya. Pertama, selalu ingat bahwa profesi mengajar itu merupakan profesinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selalu
mengingat bahwa mengajar itu merupakan tujuan pokok diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah," dan seterusnya. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa yang ummi itu untuk apa? Untuk membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Yuzakkihim, membersihkan mereka dari kesyirikan, dari penyakit-penyakit hati, dari kejahiliahan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga mengajarkan mereka Al-Quran, juga As-Sunnah. Jadi tujuan pokok diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini adalah sebagai pengajar. Nah, kita agar selalu semangat dalam mengajar, untuk selalu mengingat tujuan pokok ini. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yab'atsani mu'annitan wala muta'annitan, walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutusku sebagai orang yang menyusahkan orang lain, juga tidak mengutusku sebagai orang yang memaksakan kehendak, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutusku sebagai pengajar dan juga sebagai orang yang memudahkan urusan orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar seorang muallim itu selalu semangat dalam mengajar, agar selalu ingat bahwa apa yang disampaikannya, ilmu-ilmu yang disampaikannya kepada murid itu akan menjadi jariyah, akan menjadi amal atau pahala yang terus mengalir meskipun ia sudah berkalang tanah nanti, sudah meninggal dunia. Ini kelebihan seorang pengajar. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas," gitu ya. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka amalnya terputus. Artinya pahalanya sudah tercatat ketika ia hidup di dunia. Nah, bagaimana ketika ia sudah meninggal? Ya sudah terputus amalnya tersebut. Kecuali 3 amal yang tidak akan berhenti, tidak akan terputus, terus akan mengalir meskipun ia sudah berkalang tanah. Yang pertama, sedekatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Para ulama menafsirkannya dengan wakaf. Kemudian aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, yang bermanfaat. Awaladin salihin yad'ulah, atau seorang anak yang soleh yang selalu dan terus-menerus mendoakan kedua orang tuanya. Jadi agar seorang muallim selalu semangat adalah ingat bahwa apa yang disampaikannya, ilmu yang disampaikannya itu akan menjadi ilmu yang pahalanya tidak akan berhenti, akan terus mengalir meskipun ia sudah meninggal dunia. Kemudian selalu ingat bahwa apabila seorang muallim itu menyembunyikan ilmu, maka sebagaimana ayat dalam Quran surat Al-Baqarah,
ia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana motivasi yang disampaikan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, laula ayatani fi kitabillah mahaddatsu hadisan. Seandainya bukan karena 2 ayat dalam Al-Quran, saya tidak akan menyampaikan satu hadis pun. Apa ayat tersebut? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa anat tawwabur rahim. Jadi orang yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamim minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekangan terhadapnya, akan mengekang dia pada hari kiamat dengan kekangan daripada api neraka. Naudzubillah. Kenapa dia diberikan kekangan oleh Allah daripada api neraka? Karena ia tidak mau menyebarkan ilmu, mengekang ilmunya. Nah, ini diantara motivasi agar muallim Al-Quran selalu bersemangat dalam mengajar murid-muridnya. Kemudian selalu ingat juga bahwa di antara perkara yang mampu atau yang dapat mengangkat derajat seseorang adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya sering menyampaikan di mana-mana, kalau kita tidak bisa menjadi alim atau menjadi pengajar, minimal kita sebagai talibul ilm. Ini sebagaimana disampaikan oleh sahabat mulia Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kun aliman, jadilah engkau sebagai orang yang alim, yang membidangi sesuatu, yang kemudian dengan ilmunya itu ia sebarkan, ia sampaikan, ia ajarkan. Bagaimana kalau tidak bisa? Minimal yang kedua, sebagai talibul ilm, kun aliman au muta'alliman. Jadi sebagai muta'allim, sebagai pelajar ilmu. Sebagai alim tidak bisa, sebagai pelajar ilmu juga mungkin banyak kesibukan. Minimal yang ketiga, sebagai mustami al-ilm, sebagai pendengar ilmu. Tidak bisa juga. Minimal yang keempat, sebagai muhibbul ilm, sebagai pecinta ilmu. Jangan sampai menjadi yang kelima, wala takun khamisan fatahlak, kata beliau. Tidak alim, tidak menjadi talibul ilm, tidak menjadi mustami al ilm, tidak menjadi muhibbul ilm, maka ia akan menjadi binasa. Jadi kembali, di antara perkara yang mampu atau yang dapat mengangkat derajat seseorang itu adalah ilmu. Selain itu, perlu disadari bahwa yang ditinggalkan oleh para nabi itu bukan kekayaan, bukan dirham, bukan dinar, tetapi ilmu. Ini di antara motivasi agar muallim Al-Quran selalu semangat. Dan mohon maaf, ada satu kebahagiaan bagi seorang muallim Al-Quran itu, atau muallim apa saja, khususnya ilmu agama, itu memiliki karya. Yang karyanya itu tadi saya katakan sebagai atau tidak akan terputus pahalanya.
Apakah harus dengan menulis? Tidak. Cukup dengan mengajarkan, maka itu pun sudah menjadi karya gitu. Syukur-syukur ilmunya bisa tertulis dalam buku sebagaimana nasihat guru kami, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, wala tamutunna illa wa antum katibun. Kalau bisa santri-santri beliau itu tidak meninggal kecuali sudah punya karya, kecuali sudah menjadi penulis, meninggalkan karya tulisan. Nah, bagaimana kalau tidak bisa atau tidak punya karya tulisan? Maka murid-muridnya itu menjadi karyanya. Ini pernah ditanyakan oleh murid-murid Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Wahai Imam, kenapa engkau tidak menuangkan pemikiran-pemikiran engkau ke dalam sebuah tulisan? Memang yang kita lihat karya-karya Al-Imam Asy-Syadzili itu kebanyakan berupa wirid, berupa zikir, hizib, hizbul bahar, hizbun nasr, dan seterusnya. Apa jawaban beliau? Kutubi ashabi. Kalau engkau ingin melihat karya saya, maka lihatlah sahabat-sahabat saya. Lihatlah murid-murid saya. Itulah karya saya. Maka kun katiban au maktuban. Kalau engkau tidak bisa menjadi penulis, maka jadilah orang yang ditulis oleh orang lain. Maka Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pemikirannya, ilmunya itu ditulis oleh murid-muridnya. Abul Abbas Al-Mursi, kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan seterusnya. Ini diantara kebahagiaan yang akan diperoleh oleh seorang muallim, seorang pengajar. Meskipun ia tidak punya karya tulis, muridnya itu merupakan karya terbesarnya. Syukur-syukur ia memiliki lembaga, misalnya pesantren, sekolah yang mewadahi atau memberikan fasilitas kepada para pengajar sehingga mereka bisa mengamalkan ilmunya di lembaga tersebut. Ini kebahagiaan lagi. Kebahagiaan yang perlu disyukuri. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi disunnahkan, kata Imam An-Nawawi, bagi seorang muallim Al-Qur'an itu untuk selalu bersemangat dalam mengajar murid-muridnya. Mu'thiran dzalika ala masalihi nafsihi ad-dunyawiyah allati laysat bidaruriyah. Seorang pengajar Quran itu lebih mengutamakan pengajarannya tersebut ala masalihi nafsihi, di atas kepentingan dirinya, kemaslahatan dirinya yang bersifat ad-dunyawiyah, dunia, allati laisat bidaruriyah, yang mana hal tersebut bukan sesuatu yang begitu penting, yang darurat. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan pengajaran, ilmu. Mengajar itu sesuatu yang istimewa. Bahkan mohon maaf, ada satu hadis yang sering saya sampaikan juga. Itu Allah, para malaikat, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi ini, sampai an-namlah fi juhriha, semut yang ada di lorong-lorongnya, wa hatal hut fil bahr, dan ikan paus yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nas al khair. Mereka semua bersolawat kepada pengajar kebaikan. Ya, kalau solawatnya Allah, ya memberikan rahmat. Kalau solawatnya malaikat, dimintakan istighfar. Kalau solawatnya makhluk-makhluk, manusia misalnya, itu
mendoakan. Ini salah satu keutamaan daripada mengajar. Ya, mu'thiran dzalika ala masalihi nafsihi ad-dunyawiyah allati laysat bidaruriyah. Wa an yufrigha qalbahu fi hali julusihi li iqra'ihim minal asbabis syagilah kulliha. Dan juga selayaknya atau seyogyanya bagi seorang muallim Al-Quran itu mengosongkan hatinya dari semua hal yang menyebabkan konsentrasinya itu buyar ketika sedang mengajar. Ya, namanya manusia, kadang banyak masalah, kadang punya persoalan apa. Nah, ketika mengajar sebisa mungkin fokus dengan pengajarannya. Memang manusia itu dilahirkan dalam keadaan bermasalah, artinya lemah, dalam keadaan kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad gitu. Sejak dalam kandungan itu sudah sulit, kemudian dilahirkan sejak kecil sulit, remaja besar sulit, kabad, jadi banyak masalah. Nah, karena itu meskipun diberikan ujian seperti itu, sebisa mungkin ketika mengajar, agar optimal pengajarannya itu, masalah-masalah yang ada di dalam dirinya dikosongkan terlebih dahulu. Nah, ini juga sebagai bentuk etika atau adab seorang muallim Al-Quran terhadap ilmu yang diajarkannya, juga terhadap murid-murid yang menjadi objek pengajarannya. Wahiyya katsiratun ma'rufah. Jadi masalah-masalah atau sebab-sebab yang dapat menyibukkannya itu sangat banyak. Ya. Wa ayyakuna harisan ala tafhimihim, dan juga sebisa mungkin seorang muallim Al-Quran itu berupaya keras memahamkan murid-muridnya. Ya, tentu dengan tadarruj, ya, bisa dengan mengulang-ulang. Wa ayyu'tiya kulla insanin minhum ma yaliku bihi, dan juga tidak pelit memberikan kepada setiap murid itu apa yang layak bagi mereka. Murid itu kan ada dua, ada yang mubtadi, ada yang pemula, ada yang mutaqaddim, ada yang qadim, yang sudah lama. Nah, tentu seorang muallim harus bijak ketika mengajar seorang murid yang pemula. Nah, tentu juga akan berbeda pengajarannya ketika menghadapi murid yang sudah lama. Intinya, tidak pelit memberikan apa yang ada di dalam dirinya kepada murid-muridnya yang layak bagi mereka. Fala yukthiru ala man la yahtamilul ikthar. Nah, kalau bisa seorang muallim itu tidak memberikan banyak pelajaran kepada murid yang tidak mampu menerimanya. Ya, ala qadri ilmihi, ala qadri taqatihi. Harus dilihat kemampuan muridnya. Begitu juga wala yuqassiru liman yahtamilu ziyadah, dan juga tidak menyedikitkan terhadap murid yang mampu menerima banyak. Kalau memang murid itu mampu menerima banyak, berikan apa yang ada di dalam hati gurunya, apa yang ada di dalam pikiran gurunya. Jadi harus mampu melihat psikologi murid. Agar apa? Agar ilmu yang disampaikan itu bisa optimal, bisa maksimal, dan harapannya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa ya'muruhum bi'a'adati mahfudhatihim, dan memerintahkan murid-murid untuk selalu
mengulang hafalan-hafalan mereka. Ya, di antara sebab kokohnya ilmu itu ya mengulang-ulang. Sabatul ilmi bil mudzakarah, mengingat-ingat. Wa barakatuhu bil khidmah, keberkahan ilmu itu bisa dicapai dengan cara khidmah. Khidmah kepada guru, khidmah kepada Islam, khidmah kepada pesantren, khidmah kepada Baitullah. Dan orang yang khidmah itu akan diberikan sesuatu yang istimewa. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu kenapa dijadikan Khalilur Rahman? Kenapa dijadikan Abul Anbiya? Karena beliau mau berkhidmah terhadap Baitullah. Mau menjadi marbotnya Baitullah. Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-akifin. Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail mau membersihkan Baitullah untuk orang-orang yang tawaf, lit-ta'ifina wal-akifin, untuk orang-orang yang i'tikaf, juga untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkhidmah terhadap Baitullah. Ya, wa naf'uhu biridhas syekh, dan kemanfaatan ilmu itu dengan keridhaan seorang guru. Ini yang mengatakan adalah Al-Imam Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sabatul ilmi bil mudzakarah, kokohnya ilmu itu dengan cara mengulang-ulang, mengingat-ingat, memahami, menghafalkan. Wa barakatuhu bil khidmah, dan keberkahan ilmu itu dengan khidmah. Wa naf'uhu biridhas syekh, dan kemanfaatan ilmu itu dengan ridhonya seorang guru. Taib. Jadi selalu mengingatkan, memerintahkan muridnya untuk mengulang-ulang pelajarannya agar faham, agar kokoh, gitu ya. I'lam bi annal ilma bit ta'allumi wal hifdhi wal itqani wat tafahum. Al ilmu bil fahmi wa bil mudzakarah, gitu ya. Wad darsi wal fikrati wal munadharah. Taib. Wa yuthni ala man dhaharat najabatuhu ma lam yakhsha alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghairi. Dan seorang guru juga tidak pelit memuji muridnya yang tampak cerdas. Ala man dhaharat najabatuh, memuji terhadap murid yang tampak kecerdasannya, selama yakhsha alaihi malam yakhsha alaihi bisnatan, selama tidak dikhawatirkan atas murid tersebut munculnya fitnah. Berupa apa? I'jab, bangga diri, atau yang lainnya, takabur, ria, dan selainnya. Jadi seringkali atau terkadang ada murid-murid yang mungkin hafalannya lebih kuat daripada gurunya. Bacaannya lebih bagus daripada gurunya. Nah, tidak apa-apa bagi seorang guru memuji murid tersebut untuk menjadi motivasi murid-murid yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering memuji sahabat-sahabat ketika mereka selesai melakukan sesuatu dengan baik. Beliau mengucapkan apa? Ahsanta, apa yang engkau lakukan itu baik. Jadi beliau memuji dengan ucapan ahsanta. Nah, ini sebagai bentuk motivasi. Selama tidak ujub, selama tidak dikhawatirkan munculnya ria, ya, dan sebagainya. Waman qassara, dan bagi murid yang kurang perhatiannya terhadap pelajaran, kalau bisa ditegur dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, ya. Malam yakhsha tanfiruh,
selama tidak dikhawatirkan lari daripada menerima pelajaran. Ya. Tetapi bagi murid juga harus menyadari atau sabar, karena tidak semua guru itu punya karakter yang sama, lembut semua misalnya. Ada juga yang tegas, ada juga mungkin yang keras. Nah, bagaimana bagi seorang murid apabila menemukan guru yang keras, yang tegas? Sikapnya ya harus bersabar. Karena seringkali guru yang tegas itu asar atau pengaruh terhadap dirinya itu sangat banyak. Ada sebuah kalam dari Al-Imam Asy-Syafi'i, isbir ala murril jafa min muallimin, itu ya. Bersabarlah engkau terhadap kerasnya didikan seorang guru. Harus sabar memang. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratih. Karena gagalnya menuntut ilmu itu ada pada lari daripada seorang guru yang keras tadi itu. Siapa yang tidak pernah merasakan sesaat pun pahitnya mencari ilmu, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hayatnya. Jadi harus ada prihatin, harus ada tirakat seorang penuntut ilmu ini. Nah, bagi seorang guru, seyogianya juga bersikap lembut terhadap murid-muridnya. Wala yahsudu ahadan minhum li bara'atin tadharu min. Dan juga bagi seorang guru itu tidak iri dengki, tidak hasud terhadap muridnya, karena kelebihan yang tampak pada mereka. Ya, harus mengakui kalau memang muridnya lebih unggul daripada gurunya, katakan bahwa dia lebih baik. Fa innal hasada lil ajanib haramun syadidut tahrim. Karena sesungguhnya hasud terhadap orang lain itu hukumnya haram, seharam-haramnya. Ya, fa kaifa lil muta'allimil ladzi huwa bimanzilatil walad. Maka bagaimana apabila hasud itu terhadap murid yang berposisi seperti anaknya. Jadi murid itu bimanzilatil walad. Kalau kata Imam An-Nawawi, diposisikan seperti anaknya sendiri. Kalau hasud terhadap orang lain saja syadidut tahrim, haramannya itu berat, keharamannya itu luar biasa, maka di atas itu kalau kita hasud terhadap murid sendiri, karena bimanzilatil walad, karena diposisikan seperti anaknya. Wa ya'udu min fadilatihi ila muallimihi fil akhirah ats-tsawabul jazil. Karena keutamaan yang ada pada murid itu akan kembali kepada guru. Ya'udu ila muallimi. Keutamaan yang ada pada murid, kemuliaan, keistimewaan yang ada pada murid itu akan kembali kepada gurunya. Kapan? Fil akhirah, kelak ketika di akhirat. Berupa apa? Ats-tsawabul jazil. Berupa pahala yang al-jazil, yang banyak, al-katsir. Ya, asalkan tadi gurunya bersikap lemah lembut gitu ya. Kemudian tidak hasud terhadap kelebihan yang ada pada murid, tidak menyombongkan diri terhadap anugerah yang diberikan kepada murid. Nah, itu akan kembali keutamaan murid itu kepada gurunya.
kelak di akhirat berupa pahala yang luar biasa yang banyak. Wa fid dunya, dan ketika di dunia berupa apa? As-sanaul jamil, berupa pujian yang sangat baik, yang sangat indah. Kenapa? Karena murid bisa seperti itu juga atas jasa daripada gurunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد جاء في السنة عن النبي الأمة أن مفتاح الجنة